Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan MK Kebijakan Sumber Daya Perairan. Kali ini pertemuan ke-7 tentang evaluasi kebijakan. Nah, kita lihat ya materinya. Nah, ini pemerintah itu mengalami kendala ya dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Bisa dilihat dari polemik alat penangkapan ikan cantrang. Nah, karena semenjak pelarangan alat cantrang itu dan pelarangan menggunakan buket hela dan buket tarik, nah ini banyak sekali peralatan tangkap nelayan yang umumnya bisa digunakan tapi melanggar ini undang-undang ataupun melanggar peraturan pemerintah tentang penggunaan alat tangkap. Jadi alat tangkapnya lebih banyak merusaknya ya. Berdasarkan penelitian siapanya ataupun datanya, 49% itu ikannya bukan ikan target, ikan yang lain atau sumber daya yang lain, tapi yang ikan targetnya cuma setengahnya lah atau kurang daripada setengah. Itu kan dapat merusak atau apa. Jadi penangkapan menggunakan alat yang biasa digunakan oleh masyarakat dilarang, sementara masyarakat diarahkan pakai alat lain tapi mungkin belum terbiasa ya, lebih aman menggunakan alat yang biasanya. Nah, akibat itu banyak sekali nelayan yang berhenti melaut atau berhenti mencari ikan karena pelarangan alat tangkap tadi. Nah, ini data-datanya bisa dibaca nanti berapa kapal yang sudah berhenti ataupun tidak mencari ikan lagi karena pelarangan menggunakan peralatan yang biasa mereka gunakan dalam menangkap ikan. Kemudian indikasi kedua dibilang badan usaha dari perikanan ini untuk membantu sektor UMK perikanan atau pelaku usaha perikanan belum mewujudkan praktik pengelolaan perikanan bertanggung jawab. Nah, maksudnya di sini banyak yang mengajukan bantuan usaha itu tidak terfokus dalam pengelolaan perikanan. Mungkin mereka terfokus pada eh, eksplorasi ataupun usahanya sendiri. Mungkin dia ingin mencari profit atau apa supaya bisa mengembalikan pinjaman, jadi tidak melakukan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab karena mereka mungkin fokus untuk mengejar keuntungan agar bisa mengembalikan dana tersebut. Mungkin saya duga itu kendalanya. Nah, di sini kemudian ada terus didorongnya peningkatan volume dan nilai ekspor kepiting dan rajungan. Nah, jadi dengan ditingkatkannya ekspor kepiting dan rajungan, maka semakin banyak masyarakat yang akan mencari kepiting dan rajungan. Itu kan bertentangan dengan sistem konservasi atau pengkajian stok spesiesnya biar stoknya tetap ada. Misalkan kalau terus-terusan ditangkap memang ada yang beli ekspor, jadi masyarakat juga mata pencarian. Cuma itu takut tidak bertahan lama karena pengambilan terus-terusan jumlah kepitingnya. Di sini di tempat kita di negara kita belum ada regulasi mungkin yang bertelur jangan ditangkap ataupun yang kelebar karapasnya belum dewasa tidak dilepaskan kembali karena yang ditangkap tuh yang bukan kepiting bertelur dan yang lebar karapasnya besar sehingga nanti ketika seleksi untuk ekspor dari kemungkinan barat yang bertelur atau apa tidak masuk dalam kategori yang di pesanan ekspor kan kita ini harusnya bisa disimpan lebih awal daripada ditangkap terus kalau lolos ekspor kan bisa bisa kerugian. Sementara kan kita harus menjaga stok sumber daya. Kemudian pemerintah harus melakukan pengelolaan secara bijaksana. Ancaman negatif akan tetap ada jika resiko ketidakpastian di laut tidak dikelola secara bijaksana. Nah, pemerintah harus ambil tindakan karena kalau kebijakannya tidak menguntungkan bagi masyarakat ataupun masyarakat yang dibuat oleh pemerintah peraturannya tidak memberikan dampak pada masyarakat, masyarakat pasti akan tetap melakukannya, ya menangkap ikan dengan alat tidak baik, kemudian ada dana pinjaman usaha fokus untuk uh, usahanya saja. Nah, jadi kita membuat kebijakan yang cocok dengan hidup masyarakat atau yang masyarakat umumnya lakukan. Nah, misalkan kayak ini pelatihan pembudidayaan kepiting. Nah, kepiting bako dibudidayakan seperti ini. Jadi tidak mengandalkan tangkapan di alam. Kalau yang ini kan sudah jelas yang dibudidayakan mungkin yang jantan semua atau nanti begitu layak ukurannya layak tinggal dijual. Kemudian ada eksplorasi sumber daya laut. Nah, karena stok sumber daya ikan ini jumlahnya tidak akan habis dan datanya semakin lama semakin banyak, jadi ada penambahan armada untuk menangkap ikan. Dan walaupun ikannya nggak habis, kalau penangkapannya semakin banyak, maka semakin banyak stok barang di pasaran dan mengakibatkan susahnya laku produk tersebut. Jadi kan kalau banyak stok, lakunya pasti susah dibandingkan kalau stoknya dikit, pasti lakunya lebih mudah lah karena barangnya terbatas.
Nah, ini dia. Kemudian banyak sekali penangkap apa tuh nelayan-nelayan penangkap ikan yang izinnya tidak dicek ataupun dia tidak punya izin untuk ke laut. Jadi kan kalau tidak ada izin biasanya sudah jelas ada persyaratan yang diurus, mungkin persyaratan mengetahui kepala desa bahwa dia mau nelayan dan tidak pakai alat yang merusak, karena ada rekom dari pemimpin nelayan lah, mungkin pemimpin wilayah situ atau penjaga perairan seperti kalau di Aceh ada panglima laut, jadi mungkin ada rekomendasi bahwa dia tidak menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan, kemudian dia juga termasuk yang tidak menangkap berlebih ataupun track recordnya sebagai nelayan bagus, baru dia direkom dari desanya atau apa untuk dibuatkan surat ini di kantor. Nah, jadi kan sudah jelas yang punya sertifikat berarti yang sudah orang yang sudah beberapa kali diverifikasi sebagai nelayan. Jadi tidak akan kemungkinan besar tidak akan rusak. Nah ini tadi jumlah stok ikan nasional produksi penangkapan itu sudah besar, cuman jangan sampai tangkap terlalu banyak, nanti akan mempengaruhi nilai jual. Kemudian tidak ada logbook dalam pencatatan hasil ikan. Nah, kalau di sini kan logbook ini berbasis e-data menggunakan smartphone, sementara masyarakat kita masih awam menggunakan smartphone untuk keperluan pendataan stok ikan. Makanya stok ikan di data kita agak susah didata dan harus pendataan manual di TPI. Kalau menggunakan ini, setiap nelayan pasti akan lebih mudah dalam pendataan ikannya tadi. Nah, di sini kalau bertentangan dengan luar negeri, kalau di luar negeri itu sudah memakai alat e-logbook tadi. Jadi pemerintah mengambil kebijakan berdasarkan data-data yang masuk dari e-logbook tadi. Bisa diketahui mungkin mana daerah perlu di restocking, mana daerah yang melimpah potensinya. Jadi bisa dipromosikan kepada masyarakat, mana yang overeksploitasi supaya tidak dieksploitasi lagi. Jadi jelaslah pengolahannya karena masyarakat sudah menggunakan e-logbook. Nah, ini isu pengelolaan sumber daya hati kelautan. Ini isunya ada overfishing, destructive fishing, perikanan merusak, pencemaran, degradasi sumber daya pesisir, konflik pemanfaatan, tidak pasti hukum, pemiskinan terhadap pesisir. Itu masih yang umum-umum ya. Nah, ini ada pilar pembangunan KP, itu ada kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Ini kedaulatannya ada poin-poin peningkatan pengawasan pengolahan sumber perikanan, pengembangan sistem pengkarantina ikan, keberlanjutan dan mengoptimalkan pengelolaan uang, meningkatkan keberlanjutan usaha dan meningkatkan daya saing. Sedangkan kesejahteraan adalah pengembangan kapasitas SDM dan meningkatkan inovasi IT. Sudah jelas ya sepertinya. Nah, ini ada kegiatan prioritas tahun 2017 seperti perikanan tangkap, ada pembantuan kapal penangkapan ikan, alat tangkap, kemudian pembuatan daya saing, peningkatan daya saing itu seperti membuat es fragmensi, ini semacam ya bantuan kulkas lah atau membuat es. Kemudian ada peralatan sistem rantai dingin, kendaraan pendingin, sentra pendingin, masakan modern, semacam penguatan daya saing produk lah. Nah, pabrik rumput laut biar kita juga tidak ketinggalan. Kemudian ada perikanan budidaya, itu ada produksi benih ikan, bantuan sarana produksi ya, asuransi, revitalisasi KJA. Kemudian kalau pengawasan DKP ada operasi pengawasan, asuransi awak kapal dan pengawas, penyelesaian kasus TKPP. Kemudian kalau pengurangan ruang laut ada struktur hibrid dan tabung pantai, konsentrasi breakwater, bentang mangrove, penambahan nama pulau, dermaga apung, ada juga proyek garam. Ini pengelolaan ruang laut. Nah, ruang laut itu dikelola seoptimal mungkin. Kemudian ada karantina ikan, ada membuat gedung layanan ekspor, unit perikanan yang memenuhi persyaratan, memiliki sertifikat SSCP. Sedangkan kalau riset SDM ada inovasi, ada bantuan penyuluhan perikanan, ada juga pelatihan masyarakat, pembangunan pusat riset kelautan juga ada. Lanjut ya. Nah, pengelolaan ruang laut yang berkedaulatan dan mensejahterakan secara berkelanjutan itu ada pengelolaan ruang laut, ada perencanaan WP3, pengelolaan WP3, pengelolaan tata ruang laut, kemudian ada pengelolaan konservasi sumber daya hayati laut, ada pengelolaan ekosistem kawasan konservasi, dan pengelolaan jenis genetik. Pengelolaan berdasarkan jenis genetiknya, pengelolaan pesisir dan pulau kecil, ada pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, dan mitigasi bencana. Kemudian kalau landasan yuridisnya atau landasan hukumnya itu dia ada UU nomor 32 tahun 2014, pasal 42 ayat 2, pasal 43 ayat 1, dan pasal 43 ayat 2. Nah, situ ada pasal-pasalnya. Kemudian ini wilayah perencanaan pengolahan ruang laut Indonesia. Ini rencana pengolahan ruang lautnya. Kalau biru ini kan ini zona ZEE kita untuk pengolahan. Nah, kemudian juga ini zona perairan dalam Indonesia. Lebih cocok tuh
alur laut, rekreasi, wisata. Tapi barisan yang terluar juga bisa dikelola sebelum berbatasan dengan negara lain. Terserah manfaatnya seperti apa, apakah KJA ataupun wisata pulau kecil. Nah, ini kebijakan dan strategi itu ada pengelolaan ruang laut pada wilayah perairan, ada pasal 7 ayat 1 yang mungkin peningkatan akses pelayanan pusat pengembangan ekonomi kelautan yang efisien dan saing, ada peningkatan pelayanan, ada penempatan dan peningkatan kualitas jangkauan pelayanan alur laut. Nah, alur laut dia meningkatkan, gitu juga pelayaran dan pemasangan pipa atau kabel bawah laut yang terpadu dan merata. Kemudian ada peningkatan jangkauan media pelayanan sosial merata, ya, ada juga pelayanan sosialnya lebih merata ya tentang KKP ini. Sudah pasal 18 kebijakan strategi pengembangan pola ruang laut wilayah perairan meliputi kebijakan dan strategi pengembangan kawasan konservasi, kawasan pemanfaatan umum yang bisa memakai beberapa pemanfaatan, kawasan strategis nasional ya untuk mengelola kawasan itu untuk minyak bumi, tambang atau apa, dan juga kawasan nasional, kawasan strategis nasional tertentu. Itu juga hampir serupa dengan minyak bumi atau tambang tadi. Ada kawasan strategis nasional. Nah, kemudian ini ada sebaran pulau-pulau kecil yang harus dinamai ya, karena ini sebagian besar berada di pulau-pulau luar agar tidak diklaim oleh negara lain. Jadi kita memberikan penamaan yang sama, itu juga nanti lebih mudahkan dalam pengolahannya karena yang kita maksud sudah sama tempatnya. Juga bisa didata berapa orang penduduk yang menghuni daerah situ agar bisa diketahui nanti berapa orang sih yang harus diamankan ataupun biar tidak berpindah menjadi keluarga negara lain, ataupun berapa orang harus diselamatkan apabila ada perebutan suatu daerah. Oke, sekian saja materi hari ini. Sampai jumpa lagi di review UTS ya, mungkin karena ada pertemuan juga biasanya UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.